Selamat malam teman-teman, apa kabarnya nih? Malam. Baik. Oke teman-teman, untuk tema kita, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tema kita apa? Oke, generasi instan. Mengakui nggak kita tuh sebenarnya udah masuk generasi instan juga loh? Iya, setuju. Setuju ya? Nah, Setuju. sebenarnya ya kayak apa yang kita lakukan? Misalnya nih, kayak udah lah apa yang gampang bikin mie instan aja. Atau gimana sih gue mau dapet duit tapi gue santai. Istilahnya begitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya semua yang instan itu tuh tidak baik lah intinya. Sebenarnya harus ada proses yang terjadi juga. Nah, gimana sih kita mau menghadapi kehidupan generasi instan ini yang sudah disebut lifestyle dengan bijaksana? Oke, kita serahkan ke Pendeta Ariel. Silakan Pak, mungkin boleh dimulai. Halo? Dibuka doa dulu kali, Jan. Ya, oke. Lanjut ya. Kita mau doa, minta Pak Ariel kali ya, mau buka kita dalam doa ya Pak ya. Oke, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, puji syukur malam ini kami Tuhan pertemukan, meskipun kami ada di tempat kami masing-masing, kami yang di Jakarta, kami yang di Surabaya, tapi kami bersyukur kami bisa pertemukan lewat anugerah teknologi yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mau belajar bersama, kiranya Engkau hadir di tengah kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat malam, shalom semuanya. Selamat malam. Malam, Pak. Dengar suara jelas? Dengar ya? Jelas, Pak. Ya, dengar ya suara. Ya, kalau misalnya dalam perjalanan ada gangguan koneksi, putus-putus, tolong gitu ya. Nah, Oke, perkenalkan saya Ariel, saya melayani di GKI Jemur Sari Surabaya. Sering ke Jakarta, tapi kalau ke Muara Karang belum pernah. Khotbah di Muara Karang juga nggak pernah. Ini pertama kalinya melayani dan senang sekali bisa ketemu kalian. Nah, ini posisi aku di gereja, jadi bukan di rumah karena tiap Kamis di sini, Kamis seperti ini kita ada dalam tanda kutip persekutuan, tapi persekutuan dalam bentuk lain. Kita punya program. Nanti bisa aku share akun IG-nya, Ijol Market. Jadi itu jualan sayur buah untuk bantu petani. Nah, yang packing itu anak-anak pemuda kita. Setiap Kamis gitu ya. Hari ini ada sekitar 2,1 ton yang harus di packing dan jujur ketika Jennifer di kontak saya jam 6 ya Jen ya. Bayangan saya tiap Kamis itu ijol begitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Bersyukur kamu kontak aku 2 jam sebelumnya. Kalau ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang temanya generasi instan. Nah, aku mau mengawali gini dulu. Berapa banyak di antara kalian yang pernah membaca atau mendengar tentang teori generasi yang tahun tengahnya memberi. Ada yang pernah? Kita sambil ngobrol aja ya. Agak tersendat Pak Ariel untuk internetnya. Pak Ariel, iya Pak Ariel. Nggak kedengeran Pak Ariel tadi Tersendat. pas ngomong. Iya. Oke. Gini aja, aku pakai
Aku pakai kuota aja, bukan pakai. Boleh, Pak, boleh. Aduh. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halo? Halo. Halo? Oke, Pak. Masuk Oke sih, ya? Pak. Udah Oke tersendat. ya? Oke. Oke, lebih oke ini ya. Nah, kembali. Oke, Pak. Sampai mana tadi aku? Nggak kedengeran. Sampai apakah pernah dengar generasi Dari awal, Pak. Dari awal. Oke. pernah Dari membaca awal. generasi udah Teori Pak putus. generasi yang membagi Iya, teori. generasi baby boomers, generasi X, generasi Y. Pernah nggak? Pernah. Oke. Nah, Jelaskan pada saya pembagiannya, lupa. clusteringnya. Cuman ingetnya kayak baby boomer tuh ibu saya, bapak saya. 1950 Tapi lupa, Pak, sampai pembagiannya. berapa? Baby boomers itu 46 sampai 64. Oh, Oh, Masa mamamu? bukan deh berarti. Bukan dong, iya kan? Sama saya sih baby boomer sebenarnya. Mami saya baby boomer sampai 64. Bawahnya Kalau baby boomer. 46 sampai 64 itu baby boomers, ya. Nah, 65 sampai 80 itu X. Oh ya, Aku kelahiran 79. Ya, tipis X menjelang akhir. Itu kepala ya 79. 80 ya 65 sampai 80. Nah, mulai 81 sampai 94 itu Y. Ya. Oh, ini Nah, dari tahun lahir ya? 95 bukan dari apa? Kirain dari usia, dari tahun lahir. Cina Oh, dia. dari tahun dari lahir tahun sih lahir. dari tadi. Pikir Wah. usia. Oh, Enggak dong. tahun lahir. Ya, tahun lahir. Aku bahas Oke. tahun lahir. Tahun Maaf, lahir. maaf. Nah, kalau Z itu 95 sampai 2010. Richard, kamu kelahiran berapa? Aku 96. 96. Oke, kamu Z. Iya. Jadi yang 93 tipis-tipis ya, tapi kebanyakan kalian kan tadi kalau ngobrol tahun lahir kan generasi Z ya. Iya. Generasi yang lahir antara 95 sampai 2010. Waktu kalian lahir, waktu kalian sudah ya kalau 95 katakanlah ambil aja 9 sudah. Kalian balita lah, balita itu umur 5 tahunnya kalian, kalau 95 lahir kan 2000. Nah, 2000 itu era di mana sudah banyak orang itu pegang handphone. Handphone memang belum pada waktu itu menjadi barang yang murah banget seperti sekarang semua orang bisa beli banyak pilihan, tetapi sudah mulailah banyak orang yang memakai. Handphone pertamaku Nokia 5110, saya punya itu tahun 98. Nggak tahu ya Nokia 5110 kalian. Yang abu-abu Bentuknya masih, Pak. Mesti Google. Iya, masih Google. Ya. Yang layarnya kuning, layarnya masih kuning. Iya. Ya sih. Jadi itu keren banget. Seangkatan teologia waktu itu, aku angkatan 98 di asrama, dari 50 anak yang bawa handphone, yang sudah punya handphone itu cuma 2, aku sama temanku 1. Jadi memang masih menjadi barang yang luxury pada era itu. Nah, tapi bayangkan kalau kalian lahir di kisaran tahun itu, begitu kalian masuk SD, kalian sudah melihat sebuah zaman di mana barang yang dulu itu mewah, mahal, itu menjadi barang yang lumrah saja, yang murah, yang memudahkan banyak orang untuk berkomunikasi. Dulu short message ya, SMS, kemudian main game. Kalian ngalamin nggak main game ular itu loh, ular yang Oh, Snake. Snake. Tahu, Pak. Snake. Main-main. gitu Tahu, kan? Pak. Kalau kita bandingkan dengan game-game zaman sekarang di gadget kita itu udah jadul banget. Tapi
pada era itu sesuatu yang wow banget gitu ya. Nah, kenapa aku menjelaskan ini? Karena bagaimanapun bicara tentang generasi instan itu sangat terkait dengan kecenderungan sebuah generasi yang lahir di klaster tahun tertentu. Budaya instan tidak ada dalam generasi baby boomers 46, 64. Mereka generasi yang berjuang untuk apapun begitu ya, termasuk untuk berkomunikasi tidak mudah. Telegram pada zaman itu sebagai bentuk komunikasi tercepat, bukan telegram dalam platform SD gitu. Ini semua kemudahan ini sudah tersedia. Semua kemudahan ini sudah tersedia. Nah, aku mau mengajak kita untuk melihat istilah instan atau mendalami fenomena generasi instan ini dari sebuah ayat yang saya ingin ajak kita melihatnya lebih luas. Matius 3 ayat yang kedua, ya. Ini ucapan dari Yohanes Pembaptis ketika dia ditugaskan ya untuk menjadi pendahulu sebelum Yesus lahir. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis ayat yang pertama di padang gurun Yudea dan memberitakan, ini inti pemberitaannya. Di mana-mana dia berteriak, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, menariknya kata bertobat itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, metanoeo. Metanoeo itu sendiri berasal dari dua suku kata. Meta itu beyond, melampaui, beyond atau after. Dan nous itu adalah mind. Jadi beyond your mind, beyond your intellect, begitu. Secara harafiah. Tapi dalam pengertian yang umum, metanoia itu dianggap sebagai definisinya changing one's mind about someone atau something. Jadi perubahan pola pikir, perubahan mindset tentang sesuatu atau seseorang. Nah, biasanya metanoia itu kemudian dalam bahasa Alkitab diterjemahkan pertobatan. Atau kalau di Matius 27 ayat 2, penyesalan. Ya, ketika Yudas kemudian menyesalah Yudas karena sudah menjual Yesus gitu. Jadi sebuah perubahan mindset. Ya. Dari yang jelek menjadi yang baik. Pertobatan, lahir baru. Hijrah kalau teman-teman kita Islam seringkali katakan, ya. Nah, tetapi ada tulisan lain yang juga mengatakan bahwa istilah metanoio ini bisa juga diterapkan loh untuk hal-hal yang sehari-hari. Nggak usah urusan yang rohani begitu, pertobatan. Ya perubahan mindset. Perubahan mindset. Ya. Sama seperti kata kurios di Alkitab. Itu kalau kita terjemahkan sebagai orang yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kurios itu Tuhan terjemahannya dalam Alkitab kita. Tapi kurios pada masa lalu juga bisa berarti tuan, Lord, tuan tanah, kita bawahan, kita kerja sama juragan, kita panggil dia kurios. Itu sesuatu yang bisa sehari-hari. Demikian juga metanoia, perubahan mindset, perubahan cara pikir. Nah, bukankah itu yang juga terjadi sekarang? Ya, perubahan mindset. Ya, orang-orang yang paling sering mengeluh dengan gaya instannya generasi Z itu siapa? Ya mama-mama kita toh, papa-papa kita toh. Generasi baby boomers gitu ya. Generasi X, mungkin X awal ya, kalau saya X akhir. Anak sekarang ini aduh, mereka sering mengeluh. Sukanya melakukan segala sesuatu itu pakai pola shortcut.
Pokoknya sampai pada tujuan. Ya. Mencapai sesuatu itu nggak mau berlelah-lelah. Ini tujuan mereka ya, tujuan mereka. Ya. Tujuan mereka. Zaman tante dulu, zaman om dulu, itu masih banyak orang kalau kerja di satu tempat, berkarir di satu tempat sejak selesai kuliah, selesai sekolah. Dia pensiun di mana? Ya di tempat itu. Awal karir di gudang garam. Akhir karir juga di gudang garam. Awal karir di Guinness, dia akan loyal di situ, di Guinness sampai kemudian pensiun di situ. Nah sekarang anak sekarang itu enggak bisa Pak Ariel. Mencapai segala sesuatu itu maunya instan, cepat. Jadi loyalitas itu tidak menjadi sebuah warna bagi generasi Z, kata tante-tante om-om ini. 2 tahun, 3 tahun bekerja di satu tempat, ada peluang lain di perusahaan lain, wah sudah kalau package-nya jauh lebih menarik, jangan bicara hal-hal sentimental tentang loyalitas pada perusahaan, kecintaan, itu nanti dulu. Lu berani bayar gua lebih tinggi, aku pindah. Nah, mindset ini tidak ada pada generasi yang terdahulu. Saya ini yang change of mind ini. Soal generasi, soal instan nggak instan ini bicara tentang sebuah pola pikir yang juga bergerak sejalan dengan pergerakan zaman. Nah, pertanyaannya begini tentu. Terus kalau kita ini hidup dalam budaya instan sekarang, Pak, itu sesuatu yang salah nggak sih? Untuk kita larut di dalamnya. Ya. Nah, kalau bisa cepat, kenapa harus lama-lama? Begitu. Siapa tuh bilang betul? Saya. Oh, iya ya. Ya. Kalau 6 bulan berpacaran, kami sudah merasa saling cocok, saling kenal, loh, kenapa harus bertahun-tahun, Pak Pendeta? Gitu. Kami mau nikah akhir tahun ini, setelah 6 bulan kami pacaran. Nah, ya yang ribut mama papanya begitu kan, ini cepat sekali, instan sekali begitu. Ya. Nah, saya mau bilang begini. Hampir segala sesuatu dalam kehidupan ini punya minimal 2 sisi. Minimal 2 sisi. Sama seperti ilustrasi klasik tentang pisau, ya kamu bisa buat itu sesuatu yang baik untuk masak, tapi juga bisa buat bunuh orang. Ya tergantung kitanya. Gitu. Nah, demikian juga soal instanisasi atau budaya instan ini. Jujur, budaya instan ini hari ini banyak membantu manusia, memudahkan orang. Ya. Kalian tahu nggak? Yellow Pages. Susah ini kalau bicara sama generasi Z nih. Saya sudah terlalu tua. Yellow Pages, pernah dengar nggak? Itu Pernah untuk dengar. telepon, yang buat Pernah. telepon, nomor-nomor telepon. Iya. Nomor-nomor telepon, ya tebel sekali untuk zaman dulu. Jadi Pernah. setiap kota itu punya Yellow Pages-nya. Jadi kamu nyari Richard, biasanya nama orang tua yang tercatat gitu, nama Richard, Pak Anto begitu. Anto siapa gitu, kita cari gitu. Nah, itulah cara terbaik pada era itu untuk mencari kawan-kawan lama. Selepas SMA kita sudah pisah, terus sekian puluh tahun ke depan, ya mau melacak kembali di mana mantan pertama, mantan kedua, kita mau bereuni begitu kan, susah. Harus itu teliti cari Yellow Pages namanya. Oh, Surabaya nggak ada, Jakarta coba. Oh, coba Makassar. Sekarang
ya, sosial media, Facebook, kalian pasti sudah nggak pakai Facebook, Instagram. Ada banyak cara untuk menjangkau kembali masa lalu dengan mudah, cepat, instan, nggak perlu repot. Pergi kemana-mana, silakan pakai aplikasi apa. Butuh makanan, masa pandemi ini, kita nggak khawatir, diem di rumah, kita GoFood, GrabFood. Ada banyak hal instan yang sebenarnya baik. Gitu ya. Nah, tetapi kembali tadi, barat pisau tadi, hal instan itu juga bisa menjadi sesuatu yang kurang. Gitu ya, yang kurang kalau memang teraplikasikan dalam bentuk-bentuk yang kurang baik. Ya, tontonan-tontonan di YouTube sekarang kan banyak yang gini. Saya tuh kadang heran, subscriber itu bisa jutaan, padahal tontonan nggak menurut saya ya subjektif ya, nggak terlalu bermutu juga. Atta Halilintar misalnya. Ya, Raffi Ahmad punya channel dan segala macamnya. Isinya adalah demonstrasi tentang kegemerlapan, kekayaan, kemewahan. Yaitu milik mereka sih, hak mereka untuk juga mendemonstrasikan itu. Kita nggak punya hak juga untuk melarang. Tapi ya selalu ada banyak sisi ya, termasuk ketika kemudian ada orang-orang yang melihat bahwa inilah ukuran manusia paling mulia itu ya kalau dia punya ini itu lah. Gimana saya bisa bikin itu ya? Jalan tercepat apa saya bisa punya Lambo kayak Raffi Ahmad? Jalan tercepat apa saya bisa punya ini. Ya. Jalan tercepat apa kemudian saya bisa punya followers yang ribuan, puluhan ribu ya, beli begitu. Jadi ada banyak akses dari hal-hal begini yang membuat orang juga berpikir bahwa oh, ada shortcut untuk ke arah sana. Gitu. Nah, teman-teman, saya menawarkan sebuah pola pikir, sebuah mindset. Sekali lagi tanpa perlu melihat pola instan itu sebagai sesuatu yang melulu jelek, tapi juga perlu kritis juga bahwa ini juga bukan sesuatu yang senantiasa baik. Saya akan mengajak kita untuk membuka 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 22. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 22. Bagi saya ini salah satu gambaran tentang betapa briliannya seorang rasul bernama Paulus dalam mencari celah terbaik untuk menyampaikan kabar keselamatan itu buat banyak orang. Ya. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 22. Aku bacakan buat kita ya. Begini kata Paulus pada jemaat Korintus, mulai ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua. Ya, dia merasa dirinya ini orang merdeka, orang bebas untuk memilih apapun dalam kehidupan. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak orang. Sekali lagi, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Dia rela menjadikan dirinya itu hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi goal akhirnya yang dia lihat. Memenangkan sebanyak mungkin orang untuk Kristus tentunya. Nah, ini strateginya untuk bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang Yahudi, ayat 20, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat,
aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang telah menjadi segala, bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalam. Sederhananya gini, Paulus punya goal dulu. Purpose-nya sudah jelas, bahwa saya mau memenangkan sebanyak mungkin orang buat Kristus. Ya. Kayak kita mau sukses kerja, kita punya cita-cita apa, Richard S2 ke Beijing, tentu ada goal di sana, kan? Nggak sekedarnya ya udah random aja pilih studi S2 di mana, ya dapatnya China, ambil. Tentu punya target. Nah, untuk mencapai target itu, maka kemudian dia punya teknik, punya strategi. Bagaimana mencapai target itu. Nah, kalau Paulus begini, demi supaya sebanyak mungkin orang bisa terangkul kepada Kristus, ya, kalau dalam bahasa saya, kalau saya ketemu orang Jawa, saya kan berusaha mendalami filosofi, budaya orang Jawa. Mungkin saya sebagai orang Jawa Timur ya, ketemu orang Jawa Tengah, bahasa saya akan saya perhalus, tone suara saya akan saya rendahkan. Saya selalu pakai kata-kata yang santun. Tapi begitu saya pergi ke Sumatera Utara, saya lepaskan semua itu. Wah, kalau di sana bicara harus keras. Ketemu orang Batak, saya menjadi seperti orang Batak. Ketemu orang Jawa, saya menjadi seperti orang Jawa. Ketemu orang Tionghoa, saya menjadi seperti orang Tionghoa. Nah, sama seperti saya berusaha menarik pada pembicaraan kita tentang budaya instan. Nah, kita berjumpa dengan zaman yang sedemikian cepat berubah. Pola hidup kita, pola pikir kita yang juga mengikuti zaman itu, di satu sisi juga bukan sesuatu yang salah. Supaya kita bisa menang di zaman ini. Memenangkan zaman ini. Maka kita harus punya strategi bahwa oke, hal instan itu nggak selamanya jelek kok. Saya memanfaatkan betul teknologi yang membuat saya bisa secara instan menjangkau jemaat di masa pandemi ini misalnya. Itu pun sistem yang baru terpikir di awal bulan Maret lalu gitu ya, di awal pandemi. Kita kumpulkan data jemaat semua, nomor telepon, kemudian kita bikin satu sistem yang terpusat di mana setiap hari dari nomor resmi itu GKI Jemur Sari kita broadcast semua renungan ke semua jemaat. Jadi nggak kirim satu-satu begitu. Tapi menjadi sebuah sistem. Nah, ini sesuatu yang cepat, sesuatu yang instan. Tapi sesuatu yang membangun. Kita ketemu dengan orang apa, kita menjadi seperti mereka. Kata Paulus, menjadi orang Yahudi seperti Yahudi. Nah, di dalam lingkup budaya yang instan dan cepat berubah ini, maka kita juga harus demikian. Nah, ini seringkali benturannya kembali kepada generasi yang lebih senior dengan kita. Apalagi generasi muda GKI ya, di mana kita terbiasa kerja di perusahaan dengan pengambilan keputusan yang cepat. Nah, kemudian ketika kita berkiprah di gereja, segala sesuatu itu harus lewat mekanisme yang berjenjang.
harus melalui rapat yang bukan hanya sekali. Begitu. Susah amat sih ini, kita cuma mau camp loh ini. Disetujui aja. Tapi ini bukan di GKI Muara Karang, ini di tempat lain begitu ya. Jadi susah amat gitu. Ya, karena pola GKI kan begitu. Seperti kalian kalau anak-anak GKI kan pasti tahu bahwa tidak mudah kita kemudian bisa punya ide hari ini dan kemudian kita eksekusi esok hari begitu. Harus bikin program dong, dan programnya program tahunan. Nah, padahal idenya baru datang kemarin, muncul ilhamnya. Kemudian kita sampaikan pada pimpinan di gereja, majelis jemaat, waduh, sorry nggak bisa. Nah, ya seringkali ada benturan-benturan antar generasi tentang itu. Nah, satu sisi generasi yang lebih tua ingin sebuah proses yang berjenjang, nah kita mau yang lebih cepat. Nah, tapi buat saya disitulah menariknya. Keunikan kita bisa menemukan cara bagaimana kita bisa mensiasati keadaan. Dan referensi dari Paulus, aku rasa bisa menjadi sebuah catatan buat kita. Dia berstrategi. Bagaimana dengan siapa dia harus bagaimana, dengan orang lain juga dengan dia menghadapi dengan cara berbeda. Kalau kita berjumpa dengan zaman yang memang menuntut kita untuk cepat melakukan segala sesuatu, ya kita sesuaikan diri dengan zaman itu. Tapi kemudian kalau kita ada di sebuah gereja yang memang polanya sedemikian, bertolak belakang, ya bagaimana kita juga sebagai orang muda bisa menyesuaikan diri juga dengan iklim itu. Karena bagaimanapun satu yang orang GKI banggakan, ini masih dalam rangka ulang tahun kemarin kan, 32 tahun penyatuan GKI, yang dibanggakan orang dari GKI kan, memang kita ini nggak bisa yang gede banget, yang langsung boom begitu ya, secara kuantiti segala macam. Kapan kita bisa seperti NDC, kapan bisa seperti Gilgal gitu ya, kapan kita bisa seperti JPCC ya. Sebenarnya kalau digabungin semua ya, semua GKI kumpul kebaktian di satu titik gitu ya, 230 GKI seluruh Indonesia, ya jumlahnya akan sama juga. Saya pernah berhitung tentang itu. Kumpulin, tapi kita kan terpisah-pisah, Muara Karang, Jemur Sari, dan Pondok Indah, dan segala macamnya. Ya memang kelihatan kita nggak ada apa-apanya gitu. Tapi pola berorganisasi yang menurut banyak anak muda itu kurang cepat, itu pengambil keputusan, terlalu berbelit, nggak cocok dengan zaman sekarang. Justru bisa jadi itulah yang membuat GKI secara organisasi ya, secara kelembagaan itu mungkin gitu-gitu aja, tapi awet, nggak gampang runtuh, nggak gampang kemudian si A si B berkonflik dan kemudian ya nggak ada ceritanya, hampir tidak ada ceritanya di GKI. Ada si A dan si B bisa rebutan aset gitu, karena semua aset itu atas nama sinode, dikunci di situ. Ya, pengambilan keputusan memang kadang lama, nggak bisa instan, nggak bisa cepat ya. Tapi justru itu, majelis jemaat, pendeta, penatua, sama saling kontrol satu sama lain. Pemimpinan bukan di satu orang tok. Itu yang bikin awet. Ya. Dan hanya waktu yang bisa membuktikan omongan saya ini. Sampai jumpa mungkin 30 tahun mendatang, 40 tahun mendatang, saya sudah 80 tahun, kalau Tuhan kasih usia, kasih kesempatan, dan kita misalkan, nah benar kan, GKI masih ada, gitu kan, saya bilang gitu. Sedangkan yang ini, yang itu mungkin sudah pecah-pecah banyak sekali. Ya. Nah, itu aja pengantar saya untuk kita bicara tentang pola hidup generasi instan yang maunya cepat gitu, yang maunya mencapai sesuatu dengan speed yang tinggi.
Mungkin kita bisa ngobrol setelah ini. Silakan moderator Jennifer. Saya kembalikan. Thank you, Pak, untuk sharing-nya. Mungkin ada yang mau nanya nih, atau sharing